Halo semuanya, welcome back to my channel. Jadi untuk saat ini saya ingin mengucapkan ya, selamat buat kalian yang udah lolos CPNS di tahun ini ya. Entah itu dari sisi istri kalian atau suami kalian. Jadi untuk video kali ini gue mau coba cerita ya. Ini ada cerita di Instagram ya. Dimana itu ada kejadian suaminya itu dan istrinya itu lagi struggling ya. Dia lagi pengen coba tes PNS dan lain sebagainya. Dan singkat cerita, akhirnya yang lolos PNS itu hanya istrinya. Dan apa yang terjadi di akhir ceritanya, oke gue mulai di sini ya. Nanti untuk sekilas ceritanya akan gue tampilin di sini atau di sini ya. Oke. Jadi ini mungkin cerita untuk POV dari sisi si istrinya ya. Dimana istrinya itu menyesal lah intinya. Jadi dia membuat sebuah postingan seperti ini ya. Oke, di sini gue ceritain ya. Jadi di sini gue seolah-olah POV dari si istrinya ya. Namaku N. Aku menulis ini bukan untuk cari pembenaran. Aku hanya ingin mencurahkan isi hati. Karena sampai hari ini, aku masih dihantui penyesalan yang gak bisa ditebus dengan siapapun. Oke. Aku dan almarhum suamiku kenal sejak kuliah. Kita pacaran lama, saling dukung, saling isi kekurangan. Setelah lulus, kami sepakat menikah, hidup sederhana, dan sama-sama jadi guru honorer di sekolah swasta yang kecil. Gaji pas-pasan, tapi kami bahagia karena punya satu sama lain. Jadi di sini tuh ceritanya suaminya itu udah meninggal ya, tapi nggak tahu juga nih meninggalnya gara-gara apa dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Beberapa tahun setelah menikah, ada pembukaan CPNS. Kami daftar bareng-bareng, dia yang bantu aku belajar, dia yang ceritain soal latihan, tapi ternyata hanya aku yang lolos. Jadi yang di sini yang lolos itu hanya dari sisi istrinya aja ya. Oke, kita lanjut. Aku senang dan jujur saat itu mungkin aku terlalu larut dalam euforia. Aku mulai sibuk, mulai merasa lebih, dan tanpa sadar mulai berubah. Nah, disinilah inti ceritanya dimulai ya. Oke, kita lanjut ke next ceritanya. Nah, di sini tuh sementara dia tetap jadi guru honorer. Jadi si suaminya tuh tetap jadi guru honorer ya di sini tuh. Sampai akhirnya kesehatan dia mulai menurun. Awalnya cuma pegal-pegal biasa, katanya asam urat, tapi makin lama makin parah. Badannya bengkak, sering kesakitan sampai nggak sanggup ngajar lagi. Jadi di sini itu after istrinya udah jadi CPNS ya, si suaminya tuh entah kenapa dia jadi sakit-sakitan ya. Gak tahu juga gara-gara apa, katanya sih asam urat dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Di sini aku malah makin menjauh untuk mulai ngerasa capek, ngerasa punya beban. Mungkin karena aku yang kerja sendiri, gaji sendiri, dan harus urus semuanya. Aku bilang ke dia, aku nggak kuat kayak gini terus. Nah di sini posisinya mungkin si suaminya tuh udah sakit-sakitan, jadi dia mungkin udah nggak kerja lagi ya. Dan untuk tulang punggung keluarga itu udah dialihkan ke istrinya, dimana dia udah selalu kerja ya. Soalnya kan dia CPNS juga tuh, udah CPNS, otomatis penghasilannya tuh lebih besar daripada guru honorer ya, yaitu si suaminya sendiri. Oke, kita lanjut ya. Nah, sampai akhirnya aku gugat cerai. Nah, disinilah mungkin problemnya ya. Dimana si istrinya itu karena udah capek ya, entah dia selalu kerja dan lain sebagainya, dia akhirnya menggugat cerai si suaminya. Oke, kita lanjut. Sini ada satu hal paling aku sesali dalam hidupku adalah hari itu. Jadi si istrinya itu menyesal ya, dia mengugat cerai si suaminya.
Nah, beberapa minggu setelah gugatan itu, aku dikabarkan tetangganya, yaitu katanya dia coba bunuh diri dengan cara minum racun, serangga, dan lain sebagainya. Katanya dia nggak kuat, dianggap nggak berguna. Katanya dia nggak ingin jadi beban buat siapapun termasuk aku. Jadi si suaminya tuh gak mau dianggap nggak berguna lah, karena kan dia lagi sakit-sakitan, terus cuma sebatas guru honorer dan lain sebagainya, sedangkan melihat istrinya itu udah jadi CPNS, mungkin dia merasa minder dan sebagainya, jadi dia ingin mengakhiri hidupnya seperti itu. Oke, lanjut. Dia sempat dibawa ke rumah sakit, tapi nggak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Nah, di sini mungkin POV dari si istrinya ya. Dunia seolah runtuh di kepalaku. Aku nggak percaya lelaki sebaik itu, suami yang dulu rela antar jemput dirinya atau istrinya itu yang ngajarin dia sampai bisa jadi PNS, yang nggak pernah sekalipun angkat suara ke aku. Pergi dengan cara yang seperti itu ya. Dia yang bahkan di masa-masa sakitnya masih sempat bantuin popok anak kami, yang masih sempat dibilang, maaf ya, aku nggak bisa banyak bantu lagi. Jadi ada suatu momen di mana si suaminya tuh lagi bantuin ganti popok anaknya ya. Terus dia sempat bilang tuh lagi sama-sama suaminya sama si istrinya ya. Dia bilang kayak gini kan, maaf ya, aku nggak bisa banyak bantu lagi. Lanjut ya ke cerita berikutnya. Dan aku malah tinggalin dia di saat dia paling butuh aku, atau paling butuh si istrinya ya, seperti itu. Sekarang aku lihat anak kami, aku selalu ngerasa bersalah karena dia nggak akan pernah lagi manggil ayah, karena aku ibunya memilih untuk menyerah dengan suaminya, seperti itu. Oke, lanjut ke cerita berikutnya ya. Andai waktu bisa kuputar, aku nggak akan pernah lepas tangan begitu saja. Doakan aku teman-teman biar aku kuat membesarkan anak kami dan aku bisa belajar jadi manusia yang lebih peka, lebih sabar, dan gak egois lagi. Semoga dia tenang di sana. Maaf ya mas, maaf banget. Itulah sepenggal cerita dari sisi POV si istrinya ya. Aku nggak tahu juga nih ini siapa yang nyebarin ceritanya dan sebagainya. Jadi di sini saya hanya sharing aja ya untuk pengalaman dari netizen warga Konoha atau Indonesia. Oke, dari sepenggal cerita ini dapat kita simpulkan ya. Mungkin saya sendiri juga sebagai seorang lelaki mungkin bisa relate juga ya apa yang dirasakan oleh si suaminya itu. Sebenarnya bagi seorang pria itu dia nggak pernah takut apa yang namanya mati ya. Tapi bagi pria itu dia sangat takut kalau dirinya itu dianggap nggak berguna gitu, baik dari sisi orang terdekatnya atau orang lain, seperti itu. Di sini POV-nya itu si suami bisa dibilang itu baik banget ya. Dia bantu si istrinya, bahkan dia juga bantu untuk gantiin popok anaknya ya, dimana mungkin kebanyakan orang di luar sana itu agak bisa dibilang jijik atau dan lain sebagainya ya, untuk mengganti popok anaknya itu. Nah di sini dia sangat tulus lah, intinya tulus kepada si istrinya, dan juga sebelumnya tuh istrinya juga tulus kepada suaminya. Entah kenapa pada saat istrinya itu mulai bekerja dan mulai pendapatannya itu bisa dibilang lebih baik daripada si suaminya, dan suaminya mulai sakit-sakitan, di saat itulah si istrinya itu berubah. Coba kita balik ya, misalnya itu di sini yang jadi CPNS itu si suaminya ya. Suaminya jadi CPNS, terus istrinya sakit-sakitan dan sebagainya. Kemungkinan besar sih suami itu pasti akan bertanggung jawab ya. Soalnya pada saat dia menikah tuh dia sudah menentukan
sudah memilih takdir kedepannya mau seperti apa gitu. Jadi nggak mungkin lagi lah si pria itu main-main lagi lah dalam kehidupannya seperti itu ya. Nah, mungkin untuk cerita ini hanya segelintir oknum aja ya, nggak semua wanita atau istri kalau misalnya gajinya di atas suami itu bakal seperti ini ya, bakal misalnya menjauh dan lain sebagainya, capek dan lain sebagainya karena merasa dirinya udah punya kekuasaan, punya uang dan lain sebagainya. Jadi udah bisa dibilang udah nggak butuh lagi tuh yang namanya laki-laki ya. Mungkin ini nggak semua orang seperti itu ya. Ini hanya sebatas cerita yang nggak tahu juga ini ceritanya apakah benar atau tidak. Cuman yang dirasakan di lingkungan saya sendiri atau di lingkungan di sekitar rumah dan sebagainya, ada juga sebenarnya yang kejadian seperti itu ya. Dan juga kalau dilihat di komentarnya dan lain sebagainya itu ada yang pernah mengalami hal tersebut di saat si istrinya itu sudah berpenghasilan lebih tinggi daripada si suaminya. Karena ego dan lain sebagainya dia merasa wah saya sudah tidak butuh lagi yang namanya suami dan lain sebagainya. Jadi mungkin egonya lagi tinggi-tingginya, merasa bisa sendirian dan akhirnya dia melakukan seperti itu, di mana si istri melakukan gugatan cerai ke si pria ya. Oke. Nah, mungkin buat kalian yang di luar sana, mungkin yang bapak-bapak di luar sana yang istrinya yang baru lolos CPNS, saya ucapin selamat. Mungkin harap waspada juga ya, takutnya ada kejadian kayak gini lagi di teman-teman semua ya. Semoga aja nggak ada lah ya, ini hanya sebatas cerita ya, semoga aja bukan suatu cerita yang nyata ya. Oke. Mungkin kalau misalnya kalian relate nih, ada cerita juga misalnya entah dari sisi tetangga kalian lah atau saudara-saudara kalian yang pernah kejadian serupa sama seperti ini, nanti bisa coba komen di bawah ya, nanti kita cerita bareng-bareng nih. Oh ya, ada satu lagi di sini di komentarnya ya. Saya cek itu ada yang bilang, nah inilah kenapa gitu Nabi tidak pernah ada yang perempuan. Karena baru juga diangkat jadi CPNS, egonya udah tinggi sekali seperti itu ya. Mungkin ini hanyalah komentar satir aja dan sebagainya ya. Jangan dianggap serius buat kalian ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.